Oke, halo guys, welcome back to Mulak Rugi. Jadi pada video kali ini, saya ingin membahas mengenai study case lagi, di mana kemarin saya mendapat risk reward sebesar 1:20 lebih di market index, lebih tepatnya Nasdaq. Oke, jadi saya langsung saja. Kemarin itu mappingan awalnya seperti ini, teman-teman bisa melihat di sini. Ya. Mappingan awalnya seperti ini, di market 1 jam, bahwa 1 jam mengalami penurunan atau sementara downtrend. Nah, dan di 15-nya pun sama demikian, eh, masih downtrend. Kenapa downtrend? Saya akan jelaskan. Ini time frame 1 jam. Awalnya bullish di sini ya. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa di sebelah kiri ini, saya akan coba zoom biar kelihatan bahwa di area ini market membentuk valid pullback ya. Kalau kita gambarkan pullbacknya itu ke candle high ini, low-nya berhasil diambil sampai ke low yang ini, dan high-nya berhasil diambil lagi sampai ke high ini. Maka area ini menjadi valid pullback, di mana pullback ini merupakan pullback terdekat dan menjadi inducement. Oke, berhasil diambil oleh high di sini, maka high ini menjadi valid high, dan nanti kalau berhasil di break membentuk break of structure. Nah, berhasil break valid high, low ini terkonfirmasi menjadi valid low. Dan ternyata valid low ini berhasil di break membentuk tank of character close candle body di sini kan. Nah, selanjutnya di sini bukan valid low karena kenapa? Karena low ini tidak atau bukan merupakan bukan valid low karena tidak mengambil inducement di kiri ya. Dia ambil, jadi ketika low ini di break hanya single move atau bukan struktur. Lanjut lagi, ya bentukkan low yang baru atau pullback yang baru di sini, pullback yang baru lagi di sini, terus di sini, dan yang terakhir ada di sini sebagai pullback yang baru. Dan ini merupakan valid pullback terdekatnya, maka ini yang kita gunakan sebagai inducement. Berhasil diambil oleh low yang di sini, maka low ini terkonfirmasi menjadi valid low karena market downtrend, low terkonfirmasi menjadi valid apabila berhasil take inducement. Nah, kita sudah dapat trading range kita dari valid high ke valid low ini. Nah, trading range kita dari valid high ke valid low seperti ini, di mana area merah merupakan area premium, area hijau merupakan area diskon. Jika kita ingin follow trend, sell, bagusnya memang kita mencari POI itu di area premium. Nah, kita coba identifikasi POI bahwa ternyata di area ekstrim, yaitu dari ini, POI-nya sudah tidak fresh, yaitu di sini, karena sudah termitigasi oleh next pergerakan di sini. Sudah tidak fresh. Nah, berarti next POI-nya ada di mana? Yaitu di sini. Kenapa di sini? Karena ini merupakan valid pullback, ini dan candle hitam menjadi candle tertingginya, dan masih terdapat imbalance kecil di sini. Maka ini terkonfirmasi atau masih valid sebagai POI. Saya akan tampilkan kembali mappingannya sebelumnya seperti ini. Di time frame 1 jam, saya ambil POI yang ini. Oke. Nah, saya akan menunggu market hit POI ini. Ini menjadi extreme POI. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa sudah berhasil di hit ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana saya mencari konfirmasi entry di sini. Oke, kita turunkan time frame ke time frame M15. Kalau kita bisa lihat bahwa di time frame M15 itu hampir sama ya. Bahwa di time frame M15, cok 1 jam sama cok M15 itu sama letaknya. Yang membedakan di time frame M15 itu di area ini sudah terbentuk break of structure. Kalau tadi di time frame 1 jam kan belum. Di time frame M15 itu sudah, karena low ini terkonfirmasi menjadi valid low karena berhasil take inducement di sini. Jadi valid low ini ketika di break membentuk break of structure. Di sini berhasil break, close candle body di sini. Tervalidasilah break of structure-nya. Dan marketnya membentuk valid low yang baru yaitu di sini ya. Karena take inducement di sini, valid low. Nah, ini kan sudah jadi valid high karena break valid low. Jadi di time frame M15 itu trading range-nya dari valid high ke valid low sampai sini. Dimana kalau kita lihat di area ekstrim tadi ya, sama letaknya dengan time frame 1 jam, itu terdapat POI. Oke, kalau di 1 jam sebesar ini, kalau di time frame M15 itu menjadi sekecil ini ya, jadi lebih kecil dari time frame
1 jam POI di time frame M15. Nah, lantas bagaimana? Mana yang mau kita follow? 1 jam atau M15? Sebenarnya keduanya ini hampir sama ya, sama-sama bearish. Hanya letak dari valid high, valid low-nya saja yang berbeda. Nah, kalau time frame 16 ini sudah valid high, jadi kalau high ini di break, maka time frame M16 sudah membentuk lagi chain of character dong. Nah, sedangkan di time frame M15 juga, bahwa di area ekstrim ini terdapat POI yang fresh. Di sini, clear dari liquidity. Terdapat imbalance juga di sini. Maka secara M15, POI ini fresh. POI ini valid untuk kita entry. Jadi, kita mau follow M15 juga boleh di sini. Nah, dan untuk time frame konfirmasinya, kalau 1 jam tadi kan ada juga POI di sini. Nah, maka kalau teman-teman pakainya tetap menggunakan POI 1 jam, maka mencari konfirmasinya di time frame M5. Sedangkan kalau kita pakai POI di time frame M15, maka kita akan mencari time frame konfirmasinya atau menggunakan time frame konfirmasinya itu di time frame M3 atau time frame M1. Kemarin ini saya menggunakan POI time frame M15, maka saya akan mencari konfirmasi entry di time frame M3 atau M1. Di sini ya. Marketnya berhasil take extreme POI, maka saya akan mencari konfirmasi entry di sini. Nah, ini kalau teman-teman ada yang bertanya kenapa ini belum break of structure, karena di sini masih sweep. Belum terbentuk break of structure, masih sweep ya, maka high ini belum terkonfirmasi menjadi valid high. Karena valid low belum berhasil di break, maka valid high-nya masih ada di sini. Oke, kita turun ke M3. Kemarin saya menggunakan konfirmasi entry minor change of character di sini. Jadi saya akan jelaskan kembali bahwa konfirmasi entry dalam SMC itu ada 3. Yang pertama itu mitigasi atau scoop entry, di mana saya sudah jelaskan atau saya sudah kasih video bagaimana SOP untuk mitigasi entry, dan juga saya sudah jelaskan bahwa mitigasi entry atau scoop entry merupakan konfirmasi entry yang win rate-nya itu paling kecil. Karena market itu berpotensi membentuk lebih dari 1 kali candle mitigasi di dalam area POI. Tapi dari segi risk reward itu masih bagus ya. Dalam segi risk reward itu masih bagus. Makanya saya masih terkadang menggunakan mitigasi entry. Bahkan sering saya gunakan mitigasi entry. Nah, yang kedua ada yang namanya MCOC atau COC entry, di mana inducement terdekat, di mana ketika teman-teman menggunakan COC entry itu ketika mendekati POI kita menggunakan inducement terdekat yang berhasil di break dan membentuk minor change of character gitu. Itu MCOC. Dan yang kedua itu ada flip, di mana terdapat sama juga sih sebenarnya, hampir sama kayak COC. Kita tetap harus menunggu COC juga. Cuma yang membedakan adalah ketika terjadi flip itu ada POI yang ditembus secara impulsif. Nah, maka kita bisa menggunakan flip. Oke, di sini sudah di M3. Kalau di M3 teman-teman bisa melihat bahwa area ini merupakan single move, di mana di sini merupakan inducement awalnya ya, inducement. Dia membentuk inducement yang baru di sini. Teman-teman bisa melihat bahwa inducement ini tidak berhasil di break, masih di sweep. Maka ini belum membentuk yang namanya minor change of character kalau kita mau menggunakan COC entry. Ya, karena ini masih inducement. Karena ini masih di sweep, belum terbentuk, belum di break, belum terbentuk minor change of character. Ini menjadi valid high dan di break membentuk break of structure. Sudah sering saya jelaskan di kelas sama teman-teman yang di kelas itu, ketika teman-teman ingin menggunakan mitigasi entry dan ternyata marketnya turun, lebih dulu turun, tidak sempat memitigasi area candle mitigasi kita, marketnya sempat turun mengambil inducement terdekat, maka itu yang berlaku adalah MCOC ya, sudah bukan lagi mitigasi, udah MCOC entry. Sama halnya kayak di sini, kenapa saya tidak pakai ini sebagai mitigasi entry? Karena di sini MCOC-nya belum tervalidasi. Kalau ingin bahas lebih jelas, teman-teman bisa masuk dan bergabung ke Private Mentorship di Menolak Rugi.
Di sana saya akan membahas lebih jauh, lebih dalam tentang penggunaan metode Smart Money Concept. Karena apa yang saya share di YouTube itu masih sebagian kecil dari materi yang harusnya teman-teman pahami ketika teman-teman ingin belajar Smart Money Concept. Oke, di sini sudah membentuk inducement yang baru ya. Dan inducement ini sudah berhasil di break, maka ini sudah tervalidasi menjadi minor change of character. Ketika minor change of character terjadi atau terbentuk, maka kita harus menunggu yang namanya inducement. Kita harus menunggu inducement bearish ya. Barulah POI ini valid. Karena belum terbentuk inducement, maka POI ini belum valid. Ya, belum valid. Karena yang menjadi inducement masih high-nya di sini. Oke, belum terbentuk inducement. Oke, sweep. Nah, di sini membentuk inducement, yaitu di sini membentuk inducement, maka POI ini sudah valid untuk kita entry ya. Sudah valid karena sudah terbentuk inducement di sini. Kalau kita melihat bahwa di POI ini yang bullish ini ada POI ya. Di struktur yang bullish ini ada POI. Seperti ini. Tapi karena marketnya sudah berada di area POI M15, maka kita akan fokus mencari konfirmasi entry untuk sell, tidak mencari buy. Nah, jadi di sini teman-teman bisa menunggu di sini untuk entry menggunakan MCOG. Oke, ternyata tidak berhasil ke hit. Marketnya membentuk inducement yang baru, yaitu di sini masih valid ya, POI ini masih valid karena marketnya belum membentuk struktur yang baru di sini. Belum membentuk internal struktur yang baru. Oke, di sini marketnya membentuk inducement yang baru di sini. Oke, ini kan ada candle low, high-nya di sweep, low-nya di sweep. Maka ini menjadi valid pullback dan pullback terdekat menjadi inducement. Nah, sekaligus real structure sudah terbentuk juga, yaitu real change of character. Maka tandingan kita masih sampai high ini ya. Tapi kalau kita melihat bahwa change of character sudah terbentuk, valid change of character sudah terbentuk, inducement-nya sudah ada di sini, dan ini demand ya, kalau kita sebut ini sebagai demand, di break atau ditembus secara impulsif, kita bisa gunakan konfirmasi entry flip, demand menjadi supply ya. Di sini ada inducement, maka di sini ada POI, ini kita bisa pakai sebagai supply. Nah, jadi ini dan ekstrimnya tetap ada di sini ya, yang ekstrim ada di sini. Tapi karena ini sudah membentuk konfirmasi entry flip, CHOG plus flip ya. Nah, maka POI ini valid untuk kita entry. Seperti ini. Kemarin saya menggunakan stop loss di sini sekitar 10 pip. Karena ketika entry, saya pasti akan lebihkan stop loss saya untuk menjaga spread ya. Seperti ini. Jadi, demand to supply. Ini yang kita sebut sebagai flip. Inducement sudah ada, ya, sudah valid ya. Inducement sudah valid, maka POI ini pun sudah valid. Di sini gayanya atau konfirmasi entry-nya menjadi CHOG plus flip. Seperti ini. Nah, saya menunggunya seperti ini. Saya nunggu di POI ini. Sempat naik marketnya. Belum ke trigger ya. Di sini belum ke trigger. Nah, teman-teman bisa melihat ini mappingan awalnya dan seperti mana ya? Nah, seperti ini. Konfirmasi entry-nya, teman-teman bisa melihat seperti ini ya. Kalau change of character, ini ada POI-nya. Saya menunggu di dua POI ini. Tapi saya bisa masuk di sini karena tadi yang seperti yang saya jelaskan menjadi flip entry ya. Seperti ini saya share sebelum market hit entry-an saya. Saya share dulu di sini Nasdaq untuk Nasdaq. Nah, menjadi seperti ini. Oke, ini semua berhasil diambil. Belum membentuk break of structure dan marketnya berhasil memitigasi entryan saya di sini.
Berhasil memitigasi enteran saya di sini. Kita akan lanjut. Oke, udah running ya. Ini kita hapus. Yang pertama karena sudah termitigasi di sini. Nah, trading plan saya pasti 1:3 itu saya akan set BEP. Kalau kita lihat bahwa di sini karena saya menggunakan stop loss 10 pip, 1:3-nya itu ada di sini. Jadi ketika nanti hit 1:3 ini, saya akan set BEP. Oke, udah 1:3, saya akan pindahkan stop loss saya ke BEP atau ke area entryan. Seperti ini ya. Di sini sudah set BEP, ini sudah terkonfirmasi menjadi break of structure. Ya, di sini sudah terkonfirmasi menjadi break of structure. Inducement yang ada di sini, kalau kita mau ingin re-entry, ini ada inducement. Nah, inducementnya pindah ke sini. Kalau kita melihat di sini tidak ada POI yang fresh ya, tidak ada POI fresh. Saya jadi menggunakannya yang ekstrim, itu ada di sini sebagai ekstrim POI, dan di sini sebagai high risk POI, karena di sini pun menjadi valid pullback ya. Candle laudi merah di sweep atas bawah sama candle hitam, di sini menjadi area valid pullback juga. Jadi high risk POI. Nah, saya masuk di sini di high risk POI ini dengan menggunakan stop loss sekitar 7 pip di re-entry ini. Kalau di sini terkena stop loss, saya akan bisa masuk lagi di ekstrim sini. Tapi kalau sampai ekstrim POI ini, saya pasti sudah terkena BEP di entryan pertama. Oke, seperti ini. Lanjut. Nah, di sini berhasil termitigasi entryan saya. Oke, dan marketnya juga belum sampai ke BEP ya, masih running entryan pertama. Jadi seperti ini teman-teman bisa melihat di ini entryan pertama tadi yang sempat running. Ini bukti entryannya Nasdaq. Ini entry yang kedua. Jadi saya update terus ketika market berjalan. Seperti ini ya. Nah, sama dengan ini 1:3. Kalau running 1:3 saya akan set BP. Oke, marketnya sudah 1:3. Saya set BP di sini. Jadi dua-duanya sudah aman, entry saya. Sudah saya set BP dua-duanya. Jadi kalaupun nanti marketnya balik lagi ke atas, saya tidak kehilangan apa-apa. Nah, dan bagaimana untuk take profitnya? Untuk take profitnya teman-teman bisa menggunakan time frame struktur yang tadi ya, yaitu karena kita pakai M15, kita bisa menggunakan kalau kita pakai liquidity dulu. Kalau kita pakai liquidity teman-teman bisa TP di sini. Kalau kita ke liquidity, kalau pakai ke PI di sini teman-teman bisa TP bisa di sini yang pertama exit, yang kedua di sini. Ya, karena marketnya masih bearish, saya pribadi sampai next boss yaitu di sini. Sampai sini. Sudah nggak cukup di bawah RR-nya ya. Ini kalau kita lihat bahwa sekitar 1:37, teman-teman bisa melihat di sini. 1:37, enteran yang kedua. Enteran pertama itu 1:26. Jadi kalau kita total itu 1:50 lebih. Nah, di sini saya biarkan enteran saya dan berhasil take profit ya. Berhasil take profit di next break of structure ini. Ya, dengan RR yang cukup besar. 1:26 dan 1:37. Ini ya enterannya.
seperti ini. Nasdaq, resultnya ini. Oke. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu untuk study case Nasdaq, di mana saya mendapatkan kalau saya total itu saya mendapatkan 1:50 lebih di market Nasdaq. Untuk teman-teman yang tertarik mempelajari SMC lebih jauh atau ingin fokus memperdalam SMC, bisa masuk dan bergabung bersama kami di Menolak Rugi Private Mentorship ya. Dan kalau memang masih ragu, ada video review yang sudah saya bikin untuk teman-teman melakukan riset, untuk teman-teman menilai seperti apa sih kelas yang saya tawarkan, kelas yang saya jalankan, sistemnya seperti apa. Jadi teman-teman bisa melihat di sana. Jadi seperti ini ya, ini kelasnya. Jika teman-teman tertarik dan eh, ingin bergabung menjadi bagian dari kita, silahkan riset dulu untuk bisa tahu sistemnya seperti apa. Di dalamnya ada course ya, ada video. Di sini lebih dari di sini sekitar ada 14 video, di advance ada banyak juga ya. Di sini yang advance-nya dan di Zoom record-nya pun ada banyak ya. Sini ada peta pembelajaran jika ingin lebih sistematis, lebih ingin terstruktur seperti ini. Dengan step by step-nya seperti ini. Dari mulai market struktur, imbalance, liquidity. Ini ada video-videonya semua ya. Di sini. Terus ke POI, ada sekitar beberapa pembahasan di POI ini. Jadi ada banyak pembahasan. Sedangkan yang di YouTube itu memang belum saya share semua. Ada banyak di sini ya, liquidity pun ada banyak. Terus ada konfirmasi entry, di sini ada mitigasi, scoop, flip, dan sebagainya. Ada trading plan, list dan risk management, ada jurnal juga, top analysis, bagaimana counter trend ada juga. Di sini kalau kita total all course-nya, semua materi pembelajarannya ada sekitar basic ada 4 video, advance ada 7 video, dan Zoom record ada 26 video. Seperti itu. Bisa one on one claim juga. Jadi seperti itu. Ada juga kita pertemuan via Zoom record ya, via Zoom dan itu di record. Itu sedikit menjelaskan lah tentang private mentorship. Oke, mungkin sampai di sini untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman yang masih dalam tahap proses belajar, semangat, jangan pantang menyerah. Selalu saya sarankan sih ketika teman-teman belajar, gunakanlah akun demo dulu untuk membiasakan diri dengan metode itu ya. Karena meskipun teman-teman paham teori, itu belum berarti belum tentu teman-teman bisa langsung mempraktekkan di real market. Pasti ada kalanya teori udah paham, tapi ketika praktek di market masih bingung. Nah, makanya saya sarankan ketika teman yang masih belajar, itu menggunakan akun demo dulu. Jangan langsung ke akun real. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.